Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Novianti Japri SPDI MPDI selaku dosen pengampu di mata kuliah Agama Islam. Dan saya Salsabila dengan nomor NIM 4614240003. Baik, materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih, lingkungan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni hukum Islam. Hukum Islam atau sering disebut dengan syariat merupakan sistem aturan hidup yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial, dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi umat Islam di dunia dan di akhirat. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni pajak dalam perspektif Islam. Islam memandang pajak sebagai kewajiban moral dan hukum bagi setiap individu yang mampu. Konsep zakat dalam Islam merupakan bentuk pajak yang ditujukan untuk membantu kaum miskin dan fakir. Berikut prinsip-prinsipnya. Yang pertama, keadilan. Pajak harus dibebankan secara adil dan profesional berdasarkan kemampuan masing-masing individu. Yang kedua, ada manfaat. Pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada transparansi. Proses pengumpulan dan penggunaan pajak harus transparan dan akuntabel. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni ada jenis pajak. Yang pertama itu zakat. Pajak wajib bagi umat Islam untuk memenuhi syarat tertentu. Yang kedua ada jizyah, pajak yang dibebankan kepada non-muslim di wilayah Islam. Yang ketiga ada haraj, pajak yang dibebankan atas tanah pertanian. Dan yang terakhir ada khusus, pajak yang dibebankan atas barang-barang tertentu seperti perdagangan. Tetap pada slide yang ini, yakni perkembangan kontemporer. Pajak penghasilan. Yang pertama itu ada pajak penghasilan. Dalam konteks modern, konsep zakat dapat diadaptasi menjadi pajak penghasilan yang dibebankan kepada individu dan perusahaan. Yang kedua ada pajak konsumsi. Pajak yang dibebankan atas barang konsumsi seperti PPN, pajak pertambahan nilai. Yang terakhir ada pajak properti, pajak yang dibebankan atas kepemilikan properti seperti PBB, pajak bumi dan bangunan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni fikih lingkungan. Fikih lingkungan adalah cabang ilmu Islam yang mempelajari hukum Islam terkait dengan lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup menjadi semakin kompleks dan mendesak di era modern, sehingga fikih lingkungan memiliki peran penting dalam memberikan paduan moral dan hukum bagi umat Islam. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni ada prinsip-prinsip, ada masalah kontemporer, dan solusi fikih lingkungan. Yang pertama, prinsip-prinsip. Yang pertama ada keseimbangan, menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam. Yang kedua ada kelestarian, yaitu melindungi dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga ada tanggung jawab. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Yang kedua ada masalah kontemporer. Yang pertama ada polusi, pencemaran udara, air, dan tanah. Yang kedua ada pemanasan global, yakni dampak perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga ada penggundulan hutan, kehilangan habitat, dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir ada sampah, penumpukan sampah dan pengolahan sampah yang tidak memadai. Apa sih solusi fikih lingkungan? Ya, baik, kita akan masuk di solusi fikih lingkungan, yakni ada pengolahan sumber daya alam, mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Yang kedua ada pencemaran lingkungan, mencari solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan manusia. Yang ketiga ada pemanasan global, mendorong upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang ketiga ada konservasi, yakni melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alam.
Baik, kita masuk ke slide kesimpulan. Hukum Islam dan masalah kontemporer seperti pajak dan fikih lingkungan saling terkait erat. Islam memberikan paduan moral dan hukum yang komprehensif untuk menghadapi tantangan kontemporer. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang pajak dan lingkungan hidup dapat menjadi solusi yang efektif untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Baiklah, itu materi yang saya bawakan dengan judul materi hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih lingkungan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hukum Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.